Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat kesehatan dan kesempatan, alhamdulillah malam hari ini memasuki tanggal 15 daripada bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis yang penuh barakah. Mudah-mudahan keberkahan Allah dicurahkan kepada kita semua, dan insya Allah kita semua kembali dengan dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada kekasih Allah, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli dan sahabatnya sekalian yang insya Allah limpahannya tercurah kepada kita semua dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah doa dari jamaah, alhamdulillah saya berangsur-angsur sehat, saya semakin membaik ya. Insyaallah Allah akan sehatkan insyaallah. Jamaah rahimakumullah, pertengahan sudah kita berada di bulan Rajab. Begitu mulianya bulan Rajab sehingga Rasulullah memerintahkan kepada kita kalau masuk bulan Rajab jangan lupa berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballaghna Ramadan. Doanya itu memohon berkah bulan Rajab, dan ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan antarkan usia kami sampai bulan Ramadan. Begitu luar biasanya itu Nabi. Juga Nabi mengatakan Rajab itu adalah merupakan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Juga bulan Rajab itu termasuk di dalam 4 bulan haram, sebagaimana firman Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di dalam setahun itu 12 syahran, 12 bulan. Itu yang tercantum di dalam Al-Quran, di mana Allah menciptakan langit dan bumi minha arba'atun, dan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ini Rajab tersendiri. Kemudian 3 yang berurut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram.
Ini kita berada di dalam. Jangan lupa jamaah sekalian, karena dia bulannya Allah, banyak-banyak minta ampun. Habis maghrib atau habis asar, kalau lupa habis asar, habis maghrib, baca kayak tadi, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Habis subuh 70 kali. Itu kita manfaatkan. Ulama-ulama salaf kita jamaah sekalian memanfaatkan belajar. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini Sayyidina Ali, ini orang yang pengetahuannya luar biasa. Sehingga Nabi menyatakan bahwa ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku itu sudah kotanya ilmu, pintu gerbangnya Ali, pemegang kuncinya Ali. Jadi Sayyidina Ali itu orang yang ilmunya luar biasa. Ketika khalifah di tangan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu kurang lebih 10 tahun menjadi khalifah. Sayyidina Umar sebagai sahabat Rasulullah. Ini Sayyidina Umar luar biasa jamaah ya, luar biasa. Jadi Sayyidina Umar, ketika kita ini semua ada hutang budi kepada Sayyidina Umar. Kita yang orang Muslim itu punya hutang budi kepada Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Ali di saat selesai pemakaman daripada Sayyidina Umar, selesai semua orang pada pulang, Sayyidina Ali tunggu di atas kubur. Sayyidina Ali bisa melihat apa yang terjadi di dalam kubur. Sayyidina Ali melihat bagaimana sikap daripada malaikat Munkar dan Nakir yang konon kalau dia datang itu langkah mereka itu seperti guntur. Itu Sayyidina Ali pengen lihat bagaimana sikap mereka terhadap Sayyidina Umar yang akan mereka periksa di dalam kubur. Itu Sayyidina Ali nongkrongin, dia nongkrongin. Begitu malaikat Munkar dan Nakir datang, ini diceritakan di kitab-kitab klasik. Dengan suara Sayyidina Umar bilang, woi, tidak bisa sopan sedikit kalian. Aku ini sahabat Nabi, aku ini sahabat dekat Nabi, mantunya Nabi. Pelan-pelan sedikit kalian. Langsung daun. Mulai dari itu malaikat Munkar dan Nakir mereka jadi sopan. Jadi kita ada hutang budi kepada Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Ali yang ceritakan apa yang dia lihat terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Jadi ketika itu ada seorang wanita datang mengadu kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Wanita ini yang frustrasi karena cintanya tertolak. Dia suka dengan seorang lelaki, pengen, tapi lelaki tidak mau sama dia. Sakit hatinya. Dia ingin memfitnah laki-laki ini.
Dia datang mengadu kepada Khalifah Sayyidina Umar bahwa dia telah diperkosa oleh si laki-laki ini. Ini bekasnya, ini bekas air maninya di pakaian perempuan. Sayyidina Umar melihat ini, oh, panggil itu laki-laki. Itu waktu hukum Islam berlaku. Kalau di Arab Saudi hukum Islam berlaku. Panggil, tanya, oh enggak betul. Nah, ini ada bukti, alat bukti ada. Kita berperkara kalau alat bukti adanya, kalau sudah 2 alat bukti ya sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Si laki-laki ini, saya biar disumpah apa saya tidak pernah. Bingung Sayyidina Umar, bagaimana cara memutuskan ini? Maka Sayyidina Umar mengundang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bla 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 bertanya, betul kamu tidak melakukan? Tidak. Wah tidak, ini buktinya. Oke. Buka pakaianmu, bawa sini, mana itu bekas maninya? Sayyidina Ali suruh ambil air panas. Itu yang dikatakan bekas maninya, disiram air panas. Begitu disiram air panas memutih. Kata Sayyidina Ali, ini bukan mani, ini putih telur. Sayyidina Umar gembira, bukan main. Dalam memutuskan satu perkara yang begitu sulit, Sayyidina Ali dapat menyelamatkan. Sehingga Sayyidina Umar itu kalau ada peristiwa yang memang beliau kemudian jalan keluar di depan, itu Umar menyatakan, celaka Umar kalau tidak ada Ali. Termasuk menetapkan tahun Hijriah, tanggal-tanggal di dalam tahun Hijriah, awal tahun Hijriah itu adalah dari Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu kalau di dalam bulan Rajab beliau begitu luar biasa ibadahnya ditingkat. Dia karena bulan yang mulia, jamaah sekalian, kepada kita yang mau beramal silakan, walaupun tidak ada ketentuan-ketentuan khusus, yang mau silakan, dia bulan mulia. Kalau kita lihat Sayyidina Ali luar biasa. Sayyidina Ali itu bahkan kalau ada rezeki, beliau di bulan Rajab berkorban, nyembelih kambing, bagi-bagi berkorban. Kita jamaah sekalian barangkali kalau ingin berkorban cukup bersedekah. Masjid kita ini butuh pembangunannya, butuh pembayaran listrik dan lain sebagainya. Barangkali kita memanfaatkan kelebihan yang kita punya, kita banyak bersedekah di dalam bulan Rajab untuk kepentingan masjid, dan insya Allah itu merupakan amal jariah bagi kita. Lakukan jamaah sekalian. Itu Sayyidina Ali seperti itu, sehingga ulama-ulama salaf banyak memanfaatkan. Bulan Rajab itu istimewanya, di awal bulan Rajab itu termasuk daripada 5 malam yang mana disebutkan dalam hadis doa tidak tertolak. 5 malam yang mulia yang mana doa tidak tertolak. Disebutkan oleh Rasulullah, yang pertama awwalul lailatin min Rajab, malam pertama daripada bulan Rajab. Syukur-syukur yang memanfaatkan. Yang kedua, wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban.
Kita kira-kira sebulan lagi akan menghadapi nisfu Sya'ban. Kemudian walailatul Jumat, malam Jumat. Jangan sia-siakan malam Jumat. Hari Jumat, malam Jumat itu mulia, disebutkan Sayyidil Ayyam, penghulu dari segala. Saking luar biasanya malam Jumat, hari Jumat itu diabadikan dalam satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Jumu'ah. Manfaatkan malam Jumat. Yang keempat, walailatul fitr, malam hari raya Idul Fitri. Jangan lupa. Dan yang kelima, walailatul nahar atau lailatul Aidil Adha, malam hari raya Idul Adha. Ini jamaah sekalian, 5 malam yang doa di dalamnya tidak akan tertolak. Termasuk di dalamnya awal lailatin min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Begitu mulianya sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah begitu bersungguh-sungguh apabila berada di bulan Rajab. Sasarannya sebagaimana Nabi suruh kita berdoa, wa ballaghna ramadhana, supaya kita bisa sampai umur kita ke bulan Ramadan. Para ulama-ulama salaf kita menyatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Bulan Sya'ban, bulan kita menyiram. Bulan Ramadan, bulan memati. Karena di dalamnya di bulan Ramadan yang disebut dengan syahrul ummati, kata Rasulullah, bulannya umatku, di situ luar biasa pahala dilipat ganda. Asra ila sab'ami'ati dirham, 10 sampai 700 kali lipat di bulan Ramadan. Itu sasaran kita. Kalau orang Ramadannya bagus, pasti masuk surga. Dan itu yang Nabi inginkan. Nabi sedih kalau ada umatnya yang masuk neraka. Nabi suruh persiapkan kita dengan mencari keberkahan. Fi Rajab wa Sya'bana wa ballaghna Ramadhan. Rajab dan Sya'ban ini untuk kita berlatih supaya kita masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Kita jamaah sekalian, realita yang kita lihat, bulan Ramadan itu cuman rame di awal. Kalau sudah di atas sepekan, masjid mulai kelihatan kemajuannya, semakin maju. Sampai akhir Ramadan yang kita tunggu-tunggu merupakan ikon daripada bulan Ramadan, yaitu Nabi katakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu diabadikan di dalam surat Al-Qadr, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000. Itu masjid. Insya Allah tahun ini lagi kita bisa bersama-sama iktikaf malam 27. Kita khatam Quran di sini, ya. Kita iktikaf di sini. Karena bulan Lailatul Qadar itu biasa itu turun malam 27. Itu menghitung secara matematis, ulama-ulama kita menghitung Lailatul Qadar itu disebutkan di dalam surat Al-Qadar 3 kali. Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Nanti hitung 3 kali 9, 27. Ini kalau kita ke Mekah itu malam 27 di Masjidil Haram. Mudah-mudahan tahun ini sudah
ini Omikronnya sudah minggat, insya Allah normal kembali, new normal, insya Allah. Apalagi saya dengar tadi malam untuk karantina, dan Omikron ini tidak terlalu berbahaya, kayak orang flu biasa aja. Wah, ini rumah sakit tidak bisa masuk. Mau besuk ke sana, saya semalam dengan istri dan anak saya mau besuk sepupu saya Habib Yusuf, tidak bisa masuk. Ini sudah ada tadi edaran juga, saya lihat ini tidak diperkenankan ada besuk di rumah sakit ya. Tapi mudah-mudahan, nah kalau bulan puasa ini Omikron, mudah-mudahan nanti masuk puasa tidak datang lagi Abikron, ini Omikron. Kata Ustadz Abdul Somad, takut nanti datang lagi bulan puasa ini Abikron. Ya Allah, mudah-mudahan tidak ada. Karena itu memang sifat dari virus itu semakin hari melemah, makin hari melemah. Kebetulan saya pernah di laboratorium biologi, saya pernah. Ini jemaah sekalian, itu kalau malam 27 Ramadan di Masjidil Haram luar biasa, melebihi daripada Jumat terakhir sebelum waktu wukuf. Kalau wukuf misalkan hari Senin atau hari Ahad, itu Jumat, jadi Jumat terakhir, jadi jamaah yang dari Madinah semua sudah berkumpul di Makkah. Kemudian yang kloter-kloter terakhir kan sudah masuk ke Makkah. Itu padatnya itu mesti. Tapi malam 27 itu lebih banyak, luar biasa banyaknya. Kenapa? Orang mengharapkan Lailatul Qadar. Sholat tarawih itu kunutnya lama, lebih setengah jam, kira-kira ada sekitar 40 menit kunut. Cuman kunut di sana sebelum rukuk, kita di sini sesudah rukuk waktu i'tidal kunut. Di sana kunutnya itu dalam mazhab Imam Maliki seperti itu. Imam Hambali. Ini luar biasa jemaah sekali. Makanya pada kita yang masih diberi kesempatan, mari memanfaatkan. Yang suka puasa, ayo silakan puasa. Mungkin ambil Senin Kemis, mungkin ambil Yaumul Bid. Yaumul Bid nanti besok 15. Kalau kita mulai besok 15, 16, 17 boleh. Yang bagus 13, 14, 15. Tapi kalau kita memanfaatkan, itu luar biasa. Di dalam sebuah hadis, ketika Nabi diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat surga dan neraka, di dalam surga Nabi melihat, kata beliau, bahwa di dalam surga itu ada satu sungai. Inna fil jannati nahra. Sesungguhnya dalam surga itu ada satu sungai, yuqalu lahu Rajab. Nama sungai itu Rajab. Nabi melihat itu, ayaddu bayadan minal labani wa ahla minal asad. Air daripada sungai itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Dalam hadis lain ada sebut lebih wangi dari kasturi. Ini saja kita ayatu bayadan minal labani wa ahla minal asad. Lebih putih airnya daripada susu dan lebih manis. Kagum Nabi melihat dia. Dan Nabi bertanya, liman hiya ya Jibril? Ini peruntukannya untuk siapa ya Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, man sama yawman fi Rajab sallallahu dzalikan nahar.
Siapa yang puasa walaupun hanya sehari di bulan Rajab, maka Allah akan beri dia kesempatan minum dari sungai itu. Amin. Insyaallah kita semuanya. Makanya saya menghimbau kepada kita semua yang masih ada lagi 2 pekan bulan Rajab, juga bulan Sya'ban itu Nabi suruh mencari keberkahan, cari keberkahan, yaitu merupakan training center daripada kita semua untuk menghadapi bulan Ramadan. Orang tidak punya persiapan sehingga Ramadan konyol, malas sholat tarawih. Dan itu yang menjadi akibat di mana-mana masjid kotor. Kenapa? Karena tidak persiapan. Saya dulu masih pemain sepak bola. Itu kalau menghadapi pertandingan, wah, latihan luar biasa. Apalagi fisik, dilatih fisik. Ya. Biar tidak cepat ngos-ngosan. Kelihatan orang ngos-ngosan sepak bola, tangan di pinggang sudah. Biar tidak cepat ngos-ngosan, fisik dilatih luar biasa. Dan itu kalau mengikuti training center menghadapi satu event, kita tidak dikasih dulu, tidak dikasih bola, biar kita ini jadi ngiler kalau lihat bola. Waktu itu pelatih kami itu Pak Mangindaan, anaknya pernah menjadi Pak Mangindaan, pernah menjadi Gubernur Sulawesi Utara, pernah menjadi Menteri Perhubungan di zamannya SBY. Kalau kita ada persiapan, dan itu sudah ditunggu-tunggu, kapan hari hanya. Itulah orang yang bergembira kapan datangnya Ramadan. Dan itu yang Nabi inginkan. Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu min nar. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Makanya manfaatkan Rajab, ikut Sayyidina Ali. Banyak zikirnya, sholat sunatnya. Kalau biasa kita duha cuma 2 rakaat, 4 rakaat, bikin 8 rakaat. Dan ingat, karena dia adalah merupakan bulan mulia, jangan berbuat maksiat. Ibu-ibu jangan berbuat maksiat, Bu. Kadangkala ibu-ibu tidak menyadari berbuat maksiat. Mau ke majelis taklim, mau ke selawatan, mau ke yasinan, tidak bilang ke suami, itu perjalanan maksiat. Telepon, Bu, kalau suami belum ada, masih di kantor, Pak, ini siang nanti jam 2 saya mau ke majelis taklim, ke yasinan. Beritahu, biar kita pengen cari pahala, tapi karena prosedurnya tidak benar, dosa yang kita dapat. Kita ingin bersedekah, ngambil uang dari kantong suami, tidak diberitahu, padahal untuk bersedekah dosa. Bilang, di dalam berumah tangga itu harus ada keterbukaan, harus ada musyawarah. Jangan sampai jalan sendiri-sendiri, bahaya. Itulah yang dipraktekkan Nabi. Ada apa-apa, musyawarah dengan istri. Bagaimana? Ada pernah terjadi satu kisah. Seorang suami kerjanya itu, dia itu ngambil karet itu, nyadap karet itu. Satu ketika dia pulang habis kerja karet, bilang istirahat sebentar, ada pergi buang air kecil.
buang air besar, dia pulang, sepedanya bukan hilang, tapi ban depannya yang diambil orang. Ya Allah, susah dia pulang ke rumah, tidak ada ban depan, terpaksa ada muatan karet di goncengannya, bawa. Istrinya lihat, susahnya, kasihan suamiku. Kenapa ban depannya tidak ada? Dicuri orang, Bu. Beberapa hari kasihan, terpaksa jalan kaki. Sepeda kalau bannya cuma satu mana bisa dipakai. Satu ketika juga kasihan dia tinggal, istrinya lagi mandi di sungai, anting-antingnya satu copot, hilang. Begitu dia, Bu, hilang di sungai. Si istri sedih, kasihan, sepeda tinggal satu bannya. Suami sedih, kasihan istriku tinggal satu anting-anting. Pada waktu mau tidur, dua-dua berpikir, ini anting-anting tinggal satu, mending besok aku ke pasar mau kujual, mau beli ban depan untuk sepeda suami. Si suami juga berpikir, ini sepeda daripada tinggal satu bannya, jual aja, mau belikan kasih yang satu anting-anting buat istri. Tidak ada musyawarah, jalan masing-masing. Si istri pergi jual, beli ban. Si suami bawa sepeda, jual, beli anting-anting satu. Sampai di rumah, ini, mana yang sah? Begitu juga mana sepedanya, tidak ada, tinggal ban, tidak ada musyawarah. Makanya kita selalu disuruh bermusyawarah. Nah, itulah Rasulullah dengan istri beliau Sayyidatna Khadijah radhiyallahu anha senantiasa. Nah, ini terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu karena tahun itu adalah tahun kesedihan, Yaumul Huzn. Nabi kehilangan istrinya dan kehilangan pamannya Abu Talib. Kedudukan Sayyidatna Khadijah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah tidak tergantikan. Luar biasa. Istri yang rela mendampingi Rasulullah, melayani Rasulullah dalam suka dan duka. Luar biasa cintanya Rasulullah. Sayyidatna Khadijah adalah pendamping Rasulullah, orang yang mula pertama mengakui kerasulan daripada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena ketika Rasulullah menerima wahyu yang meyakini Khadijah, Nabi dalam ketakutan melihat malaikat Jibril. Kata Khadijah, ya Rasulullah, coba duduklah di sampingku. Apa yang kau lihat? Aku lihat gemetaran Rasul. Coba di samping kiriku, coba di atas pangkuanku. Begitu Rasulullah berada di pangkuan Sayyidatna Khadijah, tidak ada yang lain. Maka Khadijah mengatakan, itu bukan iblis, itu malaikat. Engkau ada. Baru itu dilaporkan kepada paman beliau, Waraqah bin Nawfal. Orang yang mula pertama sholat di belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah kembali dari Isra Mi'raj, Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril tata cara sholat. Maka orang yang mula pertama sholat menjadi makmum Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Jadi luar biasa kedudukan Khadijah di mata Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah beristrikan Sayyidatuna Khadijah,
Rasulullah tidak pernah menikahi wanita lain. Dan dari Khadijah Rasulullah mendapatkan keturunan insyaallah sampai yaumul qiyamah. Rasulullah tidak mendapatkan keturunan dari anaknya, tapi Rasulullah menunjuk dari mereka Sayyidina Hasan dan Husain. Setiap nasab akan terputus sampai hari kiamat kecuali nasabku, kata Rasulullah. Jadi keturunan Rasulullah sampai hari kiamat ada. Kita semua yakin ketika dunia hancur, Islam hancur, datanglah Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan keturunan dari Rasulullah nanti yang akan datang. Sehingga itulah yang beliau katakan, semua nasab akan terputus sampai hari kiamat kecuali nasabku. Nah, dari Khadijah dapat keturunan cucu Sayyidina Hasan dan Husain. Dan itu Rasulullah tidak mengatakan sibti, bukan. Tapi beliau ibni, anakku. Sayyidina Hasan dan Husain yang selalu disusui Rasulullah dengan jari telunjuknya keluar susu. Luar biasa. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah menghibur Rasulullah karena dalam kesedihan ditinggal istri, ditinggal paman. Abu Talib merupakan paman saudara kandung dari bapaknya Abdullah, meninggal. Orang yang selalu membela beliau dikala beliau ini mendapat intimidasi yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy, maka Abu Talib orang yang terdepan. Itulah dengan meninggalnya dua orang yang beliau cintai disebutkan Amul Huzn, tahun duka cita, tahun bersedih. Nah, kesedihan Rasulullah ini Allah undang untuk melaksanakan rekreasi. Itu yang pertama, Allah undang untuk melaksanakan rekreasi biar dia senang, kesedihan hilang. Maka Allah perjalankan. Itulah yang diabadikan di dalam surah Al-Isra dan surat An-Najm. Perjalanan itu yang disebutkan. Dan perjalanan itu Allah meyakinkan kepada umat Islam dengan awal Allah memuji dirinya. Subhana, Allah memuji akan dirinya. Kalau Allah memuji akan dirinya sendiri, di balik itu ada peristiwa besar. Itu untuk menggugah keimanan daripada orang muslim. Allah bersumpah dengan dirinya, meyakinkan bahwa kita kuatkan keimanan kita untuk mempercayai apa yang Allah lakukan. Karena jemaah sekalian, perjalanan Isra dan Mi'raj ini menjadi kontroversi. Ada yang tidak percaya, mereka ada yang percaya tapi bukan perjalanan birruh wal jasad, bukan dengan roh dan jasad dalam keadaan bangun, tapi mereka itu cuma mimpi. Karena memperhitungkan jarak tempuh bolak-balik saja antara Makkah Palestina itu 2 bulan. Kemudian Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah, pergi sesudah Isya, kembali sebelum subuh. Ini secara logika. Tapi kita yang beriman jamaah sekalian, mari kita yakinkan kalau Allah yang berbuat, Allah hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Keyakinan kita kepada Allah
Karena di situ alladzi asra bi 'abdihi. Allah telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Itu merupakan bentuk kalimat, kalau dalam bahasa Inggris past tense, waktu yang sudah berlalu. Kita yakin kepada Allah. Isra dan Mi'raj itu adalah ujian keimanan kita. Bagaimana kita meyakini akan Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita tilik dengan akal. Kita ini semua akal. Masuk akal. Aku kerja, aku dapat rezeki ini karena akal, aku sekolah. Bukan. Kalau rezeki pasti Allah yang akan memberi rezeki. Wallahu khairur razikin. Sesungguhnya Allah. Banyak orang yang tidak yakin akan Allah. Dia bangga dengan karena aku kerja keras. Itu cuman jalannya, tapi sebagai pemberi Allah yang memberi. Guru saya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau mengatakan, itu untuk meyakinkan keimanan seseorang. Lau kana rizki bil aql. Itu beliau kata. Jika seandainya rizki itu didapat dengan akal, lamatatil haywanatu ju'an, maka hewan-hewan akan mati kelaparan. Karena hewan tidak ada akal. Jika seandainya rezeki itu didapat dengan akal, maka hewan-hewan lamatatil haywanati ju'an, maka hewan-hewan akan mati kelaparan. Nah, di sini perjalanan Islam dilatih keimanan kita, sehingga Rasulullah ketika kembali dan bercerita, ada yang sudah beriman kafir lagi karena dia berpikir tidak masuk akal. Rasulullah yang diperjalankan, Allah yang memperjalankan. Mudah bagi Allah. Yang kedua, ada satu agenda besar. Agenda besar yaitu menyampaikan amanah sholat. Begitu luar biasanya sholat, jemaah sekalian, tidak melalui perantaraan Jibril. Tapi Allah minta kepada Rasulullah untuk menerima sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan surat An-Nahl, inna aradna al-amanati ala as-samawati wal ardi wal jibala fa'abaynaha wa asfaqna fiha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Itu Sayyidina Ali menafsirkan ayat itu inna aradna al-amanah, sesungguhnya amanah dari Allah itu akan diberikan pada langit, kepada bumi, wal jibala, kepada gunung-gunung. Tapi mereka enggan, tidak mau menerima. Wa hamalahal insan, kemudian dipikulkan. Hamalah itu bisa diartikan memikul atau membawa. Dibebankan, dipikulkan kepada manusia. Tapi Allah menyatakan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim, lagi bodoh. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, orang zalim, bodoh. Karena dia pasti akan disiksa jemaah sekalian. Nah, itu agenda besar yang kedua yang Allah berikan kepada Rasulullah dengan perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu amanah sholat. Sehingga Sayyidina Ali itu kalau masuk waktu sholat, wajah beliau itu berubah-ubah. Aduh, kalau jadi pucat, kuning, ketakutan. Itu ditanya oleh para sahabat, ya Imam, kenapa pian seperti itu? Kalau mau masuk sholat, pucat.
Kata Sayyidina Ali, aku takut itu karena amanah ya. Aku takut nanti sholatku tidak diterima. Sayyidina Ali yang sudah begitu luar biasa takut kalau sholatnya tidak diterima Allah. Kita jemaah sekalian bodoh yang disebutkan dalam ayat tadi. Tidak takut meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Sekian banyak kita lihat orang tidak ada takutnya meninggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan bulan Rajab Allah perbaiki sholat kita ya. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sholat yang baik, InsyaAllah jaminan Allah tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu membendung perbuatan keji dan munkar ya. Lihat sama-sama, kalau orang laksanakan sholat dengan baik tidak akan buat mungkarat, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada pemerkosaan. Kemarin saya lihat sudah diputus seumur hidup ustadz yang memperkosa 13 orang santri. Tapi itu pun jaksa masih keberatan, maunya hukum mati. Beberapa hari yang lalu saya juga kaget. Saya lihat di berita ada perbincangan di TV One sesudah Jawa Barat Kaltim. Di mana di Kaltim? Lihat di info Kukar. Di Kukar. Di Kukar ada lagi, la ilaha illallah, guru agama. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak akan mengurangi semangat dari orang muslim di Kukar untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Ini sebenarnya merupakan warning bagi kita semua ya. Yang saya takut, orang sudah takut masukkan anak-anak bini ke pesantren ya. Mudah-mudahan sudah ditangani polisi, insyaallah bisa selesai. Dan insya Allah saya tidak akan mengurangi semangat daripada orang-orang tua untuk memasukkan anaknya ke pondok-pondok pesantren, insya Allah. Demikian untuk malam ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon dukungan doa dari jamaah sekalian biar saya disehatkan Allah ya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah tidak ada di antara kita yang terpapar dengan COVID ini ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah Ramadan kita semua semarak, tidak ada hambatan apa-apa, sehingga kita melaksanakan i'tikaf insya Allah berjalan dengan baik dan penuh berkah Allah Subhanahu wa taala, karena semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbil alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.